Kita pasti berbuat salah. Ini kelihatan wajahnya tenang-tenang aja nih. Punya dosa nggak sih mas? Jawab. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, pertanyaannya adalah istighfarnya berapa kali sehari? Semua diam. Kalau tadi menjawab bulat ya, karena menjiwai. Ini dia masalah kita mas. Kita pasti punya salah, tapi kita jarang tobat. Kuncinya kalau tergelincir itu segera tobat. Naik mobil, kaca kotor, dan semakin kotor jarang dibersihkan. Bagaimana bisa menikmati perjalanan itu atau tidak? Coba jawab hadirin, mumpung sederhana pertanyaannya ya. Naik mobil, nyetir mobil, kaca kotor dan semakin kotor, tapi wipernya tidak jalan. Kira-kira menikmati perjalanan kendaraan itu atau tidak? Tenang atau gelisah? Jalan kelihatan atau tidak? Bukan karena tidak ada jalan, tidak lihat jalan. Kenapa Bapak Ibu gelisah? Ada yang konsultasi, kenapa ya hidup saya gelisah terus? Bu, cobalah diperbanyak tobat. Memangnya dosa saya apa? Tuh, ini jelas sekali ya. Dia tersinggung Pak disuruh tobat itu. Padahal gelisah itu salah satu indikasi dosa. Dosa itu kan dua cirinya Pak. Satu, bikin hati jadi gelisah. Yang kedua, takut ketahuan orang. Jadi kalau Bapak buka HP nutup-nutup gitu di samping ibu, itu ciri-ciri itu. Jadi Pak, ini masalah kita nih, kurang tobat. Kalau tobat itu kaca dibersihkan, enak Pak perjalanan tuh. Jalan tuh kelihatan, jalan rezeki, jalan keluar, jalan solusi, ada kelihatan. Dan yang ngebagikan durian gratis juga kelihatan. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus istighfar pakai hati juga ya, selain lisan, ngerasa astagfirullah, ampun ya Allah, mata saya berzina, ampun pikiran saya kotor, ampun pendengaran saya ini sia-sia, ampun ya Allah perkataan saya ini pakai dusta, nyakitin orang. Banyak istighfar. Satu ya, bonusnya hati dibikin tenang oleh Allah. Ini hadiah pertama bagi ahli istighfar tuh, tenang loh Pak. Jadi yang kurang tenang artinya kurang apa? Tuh pelan-pelan. Ini enggak pede itu hadirin. Kurang istighfar. Saya banyak istighfar, berarti kurang pakai hati, baru di lisan. Kan ada yang astagfirullah. Kalau dibahas ya maafin. Bukan jelek, tapi ada yang lebih bagus, harus pakai hati. Dua, wa min kulli doikin makhrajan, ada jalan keluar. Ada aja jalan keluar tuh beres Pak. Urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan keluarga, urusan bisnis, istighfar. Baca surat Nuh ayat 10-11 tuh ya. Orang yang banyak istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan padamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, istighfar, niscaya Allah
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit, Allah perbanyak harta dan perbanyak anak-anak. Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar hadirin, kita tuh tidak terancam oleh siapa-siapa, terancam tuh oleh zolam tuh nafsi. Nih, kalau di depan saya ada ular, di situ ada kue, mana yang penting bagi saya? Informasi tentang ular atau tentang kue? Jawab. Ular. Kenapa? Berbahaya. Sekarang yang membahayakan kita siapa? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Jawab. Kenapa mikirin tetangga melulu, Mana yang bahaya bagi kita? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Kenapa mikirin terus dosa orang lain? Orang yang sibuk memikirkan dosa orang lain gak bisa lihat dosanya sendiri, gak bisa. Bu, mana yang berbahaya bagi ibu? Dosa dan kesalahan suami atau dosa diri sendiri? Kenapa dong terus-terusan menyelidiki dosa suami? Bu, coba yang pernah buka-buka HP suami, sesudah dibuka hatinya jadi tenang atau makin gelisah? Gelisah. Urusannya jadi beres atau nambah? Nambah tuh. Ya wes, ojo di open ya. Mau nyari bahasa Jawa susah. Kenapa? Pertama, ibu nggak tahu passwordnya, ya kan? Asal tahu aja bu, pakai jempol kaki itu ya. Yang kedua, dibuka juga nggak menyelesaikan masalah. Nih ya bu ya, nasihat dari saya ya bu, lebih baik ibu tidak tahu dosa dan kesalahan suami, tapi suami jadi benar, daripada ibu tahu, ibu jadi stres. Sama kita juga jadi lelaki, nggak usah diungkit-ungkit masa lalu istri. Ma, bu, kamu waktu SMA udah punya pacar belum? Oh, saya dari SMP mas. Saya kan puber dini, kelas 5 SD, saya punya pacar enggak? Lah kan saya primadona, biasanya 1 kuartal ganti 1. Oh iya, siapa aja emang mantanmu? Ya itu atasan papa. Masa jadi stres kan, nyiksa diri ya. Udah mendingan nggak tahu tapi diampuni Allah, beres. Ini penting loh hadirin. Yang penting kan jadi baik, bukan jadi tahu. Halo? Oh mikir tuh, gue dengerin kata suami. Bapak tahu nggak kenapa ya, istri bapak masih menghormati dan menghargai bapak? Tahu nggak apa sebabnya? Karena istri bapak nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Itulah, mumpung ditutupin oleh Allah, tobat mas. Keren-keren gini tuh karena ditutupin aja aibnya, ya kan? Lihat para tokoh pejabat yang dihormat-hormat, sekejap nyungsep gara-gara dibuka oleh Allah aibnya. Kenapa jadi pada stres begini? Takut dibuka ya. Jadi pada beda wajahnya. Nah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, jadi harus taubat. Nanti warzaqahu min haitsu la yahtasib. Nanti ada pertolongan dari mana aja. Apalagi musim Covid begini. Wah, taubat aja. Jelas lebih mengancam dosa kita daripada mas Covid itu, ya. Covid kena ke kita, kalau takdirnya sembuh kita, tapi dosa habis. Kalau takdirnya meninggal dalam keadaan iman, insya Allah syahid gara-gara Covid. Tapi gara-gara dosa nggak ada cerita itu husnul khotimah. Makanya jangan kebanyakan mikirin Covid-nya, pikirin dosanya.
Ah, saya ditipu, saya ini kecurian loh, dasar maling itu kurang ajar. Ya kalau soleh nggak maling mas, masalahnya kan bukan malingnya,